Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat, mata kuliah Statistika Inferensial, kali ini akan dibahas mengenai uji hipotesis 2 sampel mean. Mengenai file PDF-nya sudah saya upload di e-learning. Video kali ini akan saya beri penjelasan mengenai materi PDF yang sudah saya upload di e-learning. Uji hipotesis 2 sampel mean ini merupakan materi perkuliahan minggu keempat dalam kuliah statistik inferensial. Nah, pengertian uji hipotesis 2 sampel mean. Kalau kemarin sempat kita bahas uji hipotesis 1 sampel mean, kali ini membahas 2 sampel mean. Uji hipotesis, jangan lupa hipotesis merupakan dugaan sementara parameter sampel. Berarti kalau hipotesis 2 sampel mean, maka kita menduga sampel dari 2 sampel rata-rata parameternya ya, atau seperti ini. Dalam uji hipotesis 2 sampel mean, parameter populasi yang diuji adalah mean. Jadi yang diduga di sini tetap mean seperti minggu kemarin. Yang membedakan adalah 2 sampel, artinya 2 populasi yang digunakan. Artinya kita membandingkan rata-rata dari 2 populasi. Jadi di sini misalkan rata-rata populasi dan pertama dan rata-rata populasi kedua. Jadi ada 2 populasi atau 2 sampel yang dibandingkan. Nah, sifat perbandingannya di sini apakah rata-ratanya bersifat sama? Ini untuk poin pertama. H0 μ1 sama dengan μ2 artinya rata-rata dari sampel pertama sama dengan rata-rata sampel kedua. Seperti ini. Atau bersifat lebih dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan, H0 yang ketiga artinya rata-rata dari sampel pertama bersifat lebih dari sama dengan rata-rata sampel kedua. Kemudian untuk sifat kurang dari sama dengan, ini poin kedua, artinya rata-rata dari sampel pertama kurang dari sama dengan rata-rata sampel kedua. Jadi hipotesis uji 2 sampel mean ini kita membandingkan rata-rata dari 2 sampel. Apakah sifatnya sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian ciri-ciri dari H0-nya adalah mengandung kata persamaan. Nah, kata persamaan itu ada sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ini untuk pengertiannya. Selanjutnya, langkah awal untuk mengerjakan uji hipotesis 2 sampel mean, yang pertama, Anda tentukan formula hipotesisnya. Formula hipotesisnya ada 3. H1 adalah lawan dari H0. Kalau H0-nya sama dengan, maka H1-nya tidak sama dengan. Ini disebut pengujian dwi-arah. Ya. Untuk poin kedua, kalau H1-nya H0-nya bersifat lebih dari sama dengan, maka H1-nya kurang dari. Ya. Ini pengujian eka arah poin 1. Kemudian yang ketiga, kalau H0-nya bersifat kurang dari sama dengan, maka H1-nya kebalikannya, bersifat lebih dari. Pengujian eka arah poin 2. Jadi ada 3 formula hipotesis di dalam uji hipotesis 2 sampel mean. Kemudian taraf signifikan sama seperti minggu kemarin, diketahui di soal. Taraf signifikansi ini adalah besarnya toleransi untuk menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameternya. Simbol dari taraf signifikan adalah alfa. Alfa ini digunakan untuk mencari tabel apakah menerima atau menolak H0. Selanjutnya, itu langkah keduanya ya, sekarang langkah ketiganya. Nah, langkah ketiganya juga hampir sama dengan minggu kemarin ya. Kalau H1-nya bersifat tidak sama dengan, maka disebut pengujian 2 arah, bersifat kurang dari eka arah, lebih dari juga eka arah. Untuk poin pertamanya, ketika sampelnya kecil kita menggunakan T, sampel besar menggunakan Z. Di sini H0 ditolak jika nilai T yang dimaksud T
dihitung dengan rumus, kurang dari T tabel, dicari menggunakan tabel. Ini. Kemudian kalau Z ditolak ketika, ini untuk poin pertama ya, Z ditolak ketika nilai Z hitung kurang dari min Z tabel dan lebih dari Z tabel. Ini min T tabel dan T lebih dari T tabel. Ini H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka yang dijadikan kesimpulan H1. Kalau H0 diterima, yang dijadikan kesimpulan adalah H0 itu sendiri. Untuk poin kedua dan ketiga, sebagai berikut. H0, ini untuk poin kedua ya, yaitu sifat H1-nya kurang dari. Sifat H1-nya kurang dari. Jika arah sifat H1-nya kurang dari. H0 ditolak jika T hitung atau T yang dicari menggunakan rumus kurang dari min T tabel. Kemudian untuk datanya besar, H0 ditolak apabila nilai Z yang dicari menggunakan rumus bersifat kurang dari min Z tabel. Untuk poin ketiga, di mana H1-nya bersifat lebih dari, maka H0 ditolak jika T hitung atau T yang dicari dengan rumus bersifat lebih dari nilai T tabel. Kemudian kalau sampelnya besar, H0 ditolak jika Z hitung atau Z yang dicari menggunakan rumus bersifat lebih dari Z tabel. Menentukan nilai tabel, cara menentukan sama dengan minggu kemarin. Kalau Z, kita cari nilai alfa di soalnya terlebih dahulu. Misalkan di sini nilai alfanya 0,05, maka dicari nilai 1 min 0,05. Hasilnya adalah 0,975. Nah, nilai 0,975 ini dicari di dalam tabel. Kemudian dia berada di baris dan kolom apa, maka hasil nilai Z adalah baris dijumlahkan dengan kolomnya. Misalkan 0,975 ini berada di sini ya, 0,975 berada di baris 1,9 dan kolomnya adalah 0,06. Ini 0,975 barisnya 1,9, kolomnya 0,06, maka nilai Z tabelnya adalah 1,9 plus 0,06 atau sama dengan 1,96. Untuk tabel T juga sama seperti minggu kemarin. Perbedaannya di sini nanti untuk uji hipotesis 2 sampel min, DF-nya berbeda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin DF-nya N-1, ini nanti diperbarui saya edit ya. Nilai DF-nya ini bergantung dengan rumus yang digunakan. Nah, di sini T-nya ada DF-nya sendiri. Ya. Di slide ke-11 ya. DF-nya melihat slide ke-11 untuk uji T-nya. Tentukan nilai alfa, kemudian cari nilai DF. DF-nya menggunakan slide 11 ya. Anda memilih rumus yang mana, kemudian DF-nya mengikuti DF yang ada di slide 11. Contoh di sini saya langsung misalkan alfanya 0,05, kemudian DF-nya 20. Ini DF-nya 20 dengan ujinya eka arah. Uji eka arah itu menggunakan hipotesis yang poin kedua atau poin ketiga, maka menggunakan uji eka arah. Eka arah itu one tail. Di sini misalkan alfanya 0,05, kemudian N-nya 20, maka nilai T tabelnya 1,725. Seperti itu. Selanjutnya menentukan nilai Z hitung dan T hitung. Z hitung digunakan apabila nilai N-nya lebih dari 30 atau sampelnya besar, lebih dari 30. Kalau T hitung digunakan untuk nilai N-nya, banyaknya datanya kurang dari 30 atau sampelnya kecil ya. Rumus dari Z hitung di sini, X1 bar artinya rata-rata nilai dari sampel pertama dikurangi rata-rata nilai dari sampel kedua. Dikurangi μ1 adalah
rata-rata sampel pertama yang diduga ya. Jadi mu1 nilai dugaan. mu2 rata-rata sampel kedua yang diduga. Kalau masing-masing nilai dari dua sampel ini tidak ada, maka bisa diisi 0. Kemudian sigma 1 kuadrat adalah varian sampel pertama dibagi N1 adalah banyaknya data dari sampel pertama. Sigma 2 kuadrat adalah varians dari sampel kedua dibagi N2 adalah banyaknya data sampel kedua. Kemudian dijumlahkan, hasilnya di akar. Untuk rumus variansnya saya berikan di sini. Sigma X artinya nilai observasinya dikurangi mu. Mu adalah rata-rata dari variabelnya. Jadi misalkan X1 bar ini adalah mu-nya, mu dari data pertama atau sampel pertama. Dikuadratkan dibagi N. N adalah banyaknya sampel. Saya rasa untuk rumus varians ini sudah pernah dibahas di statistika pertama ya, sebelum statistika inferensial atau statistika deskriptif ya. Oleh karena itu saya tidak membahas lebih mengenai varians, cara mencari varians. Jadi ini pernah dibahas di statistika deskriptif saya rasa ya. Kemudian untuk T-nya ini ada dua rumus untuk uji hipotesis dua sampel. T-nya ada dua rumus, yang membedakan rumus pertama dan kedua adalah untuk rumus pertama varians dari sampel pertama sama dengan varians dari sampel kedua. Nah, kalau variansnya sama, maka menggunakan T ini ya, T. X1 min X2 X1 bar min X2 bar dikurangi mu1 min mu2. Ini kalau tidak ada nilai mu1 mu2 dianggap 0. Dibagi SP. SP-nya rumusnya sebagai berikut. Di akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, DF-nya kalau menggunakan rumus ini, maka DF untuk mencari tabelnya adalah N1 plus N2 min 2. Tetapi kalau varian sampelnya berbeda, maka menggunakan rumus ini. X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 per S1 kuadrat per N1 S2 kuadrat per N2. Di mana DF-nya untuk mencari tabel menggunakan nilai yang ini. Ya. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari varians dari T. Sigma X nilai setiap datanya dikurangi X bar, nilai rata-ratanya dikuadratkan per N-1. Kenapa kok N-1? Karena di sini datanya kecil, maka menggunakan varian sampel. Kalau yang Z tadi N besar, tidak dikurangi 1, karena datanya besar, maka dia anggap menggunakan varians populasi. Saya rasa cara mencari varians ini sudah pernah dijelaskan di statistika deskriptif. Oleh karena itu tidak saya ulas lebih lanjut ya, atau lebih dalam. Kemudian pengambilan keputusan. Jika H0 ditolak, maka yang diambilkan kesimpulan adalah H1. Kalau H0 diterima, maka yang diambil kesimpulan adalah H0 itu sendiri. Contoh soal untuk memahami, maka kita langsung masuk ke contoh soal. Suatu perkuliahan statistika diberikan oleh dua kelas. Kelas pertama diikuti 12 mahasiswa, kelas kedua dan kelas lain 10 mahasiswa. Nah, dapat Anda lihat bahwa N-nya masing-masing sampelnya ini kecil. Maka nanti uji yang digunakan adalah uji T. Ya. Kemudian pada akhir semester mahasiswa diberi ujian dengan soal yang sama. Hasil ujian kelas kooperatif mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan kelas biasa mencapai rata-rata 81 simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa hasil pembelajaran kedua metode adalah sama. Menggunakan taraf signifikan ini adalah alfa. Jadi hipotesisnya karena sama maka H0-nya mu1 sama dengan mu2. Ya, di sini kedua metode adalah sama. Ini kata kuncinya. Dengan alfa 10%. Asumsikan bahwa kedua populasi berdistribusi normal dan variansnya sama. Ini varian sama ya. Jadi kita menggunakan rumus dengan varians yang sama.
T dengan rumus varian sama. Kalau Z, varian sama atau berbeda ini tidak ada pengaruhnya. Kalau T baru ada pengaruhnya. Kalau varian sama maka menggunakan rumus pertama, varian berbeda menggunakan rumus yang kedua. Oke, ini yang diketahui ditulis dulu X1 bar 85, X2 bar 81, varians dari masing-masing sampel diketahui 4 dan 5, N-nya 12 dan 10. Nah, H0-nya ini mu1 min mu2 sama dengan 0. Ini kalau mu2-nya dipindah ruas, maka mu1 bersifat sama dengan mu2. Ya, jadi ikuti mu1 bersifat sama dengan mu2. Oke, H1-nya, ini H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi ini hipotesisnya sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan, cuma mu2-nya dipindah di sebelah kanan ya. Ikuti contoh yang sebelumnya saja ya. mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian untuk menentukan tabelnya, maka menggunakan pengujian satu arah ya, dua arah, di mana alfanya 0,05 yang ada di soal, kemudian DF-nya menggunakan ini ya, karena kita menggunakan varian sama, maka DF-nya menggunakan rumus yang pertama ini. Variansinya sama, maka DF-nya N1 plus N2 min 2. Tadi N1-nya adalah 12, N2-nya 10, maka 12 ditambah 10 dikurangi 2. Hasilnya adalah 20 ya. Ini 0,05, 20. 0,05, 20 saya cari di sini karena ujinya dua pihak menggunakan yang pertama ya. Hipotesis yang pertama, dua pihak 0,05 alfanya dan DF-nya 20, maka oh ya, alfanya dibagi 2 ya. 0,05 menjadi 0,25. Kenapa Bu dibagi 2? Sesuai ini ya. Sesuai yang ini. H0 ditolak jika DB, alfa per 2. Tadi alfanya adalah 0,05, maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Oke, 0,025. Ini ya sebenarnya 0,025. 1,325 ya.